Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yanesti Nurafianda Lestari sebagai investor bisnis kami, di sini kami akan melaporkan laporan penjualan terkait bisnis pisang coklat dan keju aroma P&Cheese. Next slide. Nah, ini merupakan tim kami. Yang pertama ada Amalia Nur Syarifah, kemudian ada Egy Deanada, kemudian ada Luzen Pionika Putri, selanjutnya ada Firman Putra Ramadan, dan ada Salwa Safa. Next slide. Langsung saja ke pemaparan materinya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, pisang coklat ini merupakan sebuah olahan pisang yang ditambahkan dengan coklat dengan dibalut kulit lumpia yang kemudian digoreng dengan taburan topping yang sudah kami paparkan pada bisnis plan kami sebelumnya. Nah, kemudian untuk keju aroma sendiri merupakan keju yang diiris memanjang yang kemudian dibalut dengan kulit lumpia. Nah, jadi pengolahan pisang, coklat, dan keju aroma ini hampir sama dan hampir mirip sehingga memudahkan kami untuk memproduksi bersamaan. Next slide. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai proses produksi dari produk kami. Yang pertama, bahan yang kami butuhkan yaitu ada 12 buah pisang Ambon, kemudian ada 4 buah keju cheddar yang satunya itu memiliki berat 160 gram. Kemudian ada 4 buah coklat batang yang satunya memiliki berat 250 gram. Kemudian ada 17 bungkus kulit lumpia yang satu bungkusnya itu berisi 10 lembar. Kemudian 500 ml minyak goreng, 280 gram gula pasir, 3 sendok makan tepung, dan juga air. Kemudian alat-alat yang kami gunakan di sini ada pisau, talenan, mangkok, sendok, piring, kompor, penggorengan, panci, spatula, dan saringan. Kemudian juga ada kemasan kotak makanan. Nah, kemudian adapun langkah pembuatan pisang coklat di sini yang pertama yaitu menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Kemudian kulit pisang dikupas dan dipotong menjadi 2 bagian dan per bagian itu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Kemudian memotong coklat batang dengan ukuran 5 kali 1 cm. Dan pada selembar kulit lumpia, pisang dan 2 potongan coklat diletakkan di bagian pinggir, kemudian dilipat dan digulung. Dan untuk merekatkan gulungan ini, kulit lumpia diolesi sedikit dengan larutan tepung. Nah, kemudian pada penggorengan, minyak ini dipanaskan, kemudian setelah panas, pisang coklat ini dimasukkan dan digoreng hingga berwarna kecoklatan. Dan setelah matang dan ditiriskan, pisang coklat ini dimasukkan ke dalam kemasan dengan jumlah per kemasan adalah 5 buah. Kemudian pisang coklat ini diberi topping sesuai pesanan konsumen. Nah, adapun langkah pembuatan keju aroma, yang pertama menyiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan, kemudian memotong-motong keju dengan ukuran 6 kali 1 cm. Kemudian pada selembar kulit lumpia, 2 potong keju itu diletakkan di pinggir dan ditambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian kulit lumpia ini digulung, dan untuk merekatkan gulungannya, kulit ini diolesi dengan sedikit larutan tepung. Kemudian keju aroma digoreng dalam minyak yang sudah dipanaskan hingga berwarna kecoklatan. Dan setelah matang dan ditiriskan, keju aroma ini dimasukkan ke dalam kemasan dengan jumlah per kemasannya itu 5 buah. Dan kemudian keju aroma ini diberikan topping sesuai dengan pesanan konsumen. Nah, kemudian mengenai pemasaran produknya, jadi di sini kami menggunakan pamflet produk digital yang kemudian disebarkan melalui sosial media yaitu WhatsApp. Dan pamflet digitalnya seperti yang ada di layar. Nah, mengapa kami memilih menggunakan pamflet digital dan disebarkan melalui media sosial? Karena target pasar utama kami di sini adalah mahasiswa, yang mana mahasiswa ini tentunya
memiliki media sosial. Tentunya semuanya mengakses media sosial. Dan dengan menyebarkan pamflet ini ke media sosial, produk ini itu akan lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Nah, kemudian penjualan pisang coklat dan juga keju aroma ini dilakukan secara online, sehingga konsumen itu tidak perlu keluar rumah untuk membeli produk yang dijual. Nah, dengan strategi ini diharapkan konsumen itu lebih tertarik untuk membeli produk ini karena lebih praktis. Baik, untuk yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, kepadanya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada penjualan produk. Bisa dilihat gambar-gambar di samping merupakan wajah-wajah bahagia konsumen yang telah menerima produk kami. Nah, di bisnis ini, sistem bisnis ini yaitu kami melakukan dengan cara pre-order, yaitu di mana mengumpulkan pembeli terlebih dahulu untuk memesan, serta nanti sudah ditentukan tanggal atau waktu untuk diberikan kepada konsumen yang beli. Nah, sistem ini diberlakukan selama 2 hari. Setelah itu, salah satu dari karyawan nanti akan mengantarkan pesanan konsumen dengan cara cash on delivery atau COD, atau diantar ke pos daerah UNES, karena sebagian besar konsumen adalah mahasiswa UNES. Next. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu laporan keuangan dari hasil penjualan. Nah, jadi yang pertama itu pengeluaran yang selama ini dikeluarkan, yaitu untuk kulit lumpianya ada 170 buah, kemudian untuk pisangnya ada 12 buah, ada coklat 4 bungkus, kemudian keju 4 bungkus, minyak 500 ml, box 33 buah, dan juga stiker 33 buah, sehingga total pengeluarannya yaitu 227.500. Lalu untuk pemasukannya terjual pisang coklat sebanyak 19 porsi dengan harga per porsinya itu 10.000, dan juga keju aromanya terjual 14 porsi dengan harga per porsinya itu 8.000. Sehingga total pemasukan yang didapat dari penjualan ini yaitu 302.000. Lalu untuk keuntungannya didapat hasil sebesar 74.500. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Dengan modal yang memadai, punya nilai 4, variasi produk banyak, tinggi, fasilitas produk yang sudah standar mempunyai nilai 3, dan makanan yang sehat punya nilai 5 dengan total 17 poin. Lalu ada kelemahan. Yang pertama yaitu tempat produksi jauh dari bahan baku, karena mempunyai nilai 1 karena tempat produksinya dengan bahan baku yang kita beli itu tidak jauh. Lalu promosi yang masih kurang punya nilai 3, manajemen perusahaan yang kurang baik punya nilai 3, lalu keahlian operasional karyawan kurang memadai punya nilai 3 dengan jumlah total weakness yaitu 10 poin. Lalu yang opportunity atau peluang, yang pertama yaitu peminatnya tinggi karena konsumen dari kita suka antusias terhadap produk kami, sehingga mempunyai nilai 4. Lalu yang kedua itu punya banyak kenalan dan koneksi, punya nilai 3. Lalu pesaing di area UNES belum banyak yang berjualan atau mendirikan bisnis piscok dengan keju aroma, sehingga mempunyai nilai 4 dengan jumlah total opportunity sebesar 11 poin. Lalu yang terakhir yaitu threat atau ancaman, yang faktor cuaca mempunyai nilai 1 karena produk kami bisa dimakan baik di cuaca dingin maupun cuaca panas. Yang kedua yaitu mudah ditiru pesaing baru karena produk kami ini dalam langkah-langkah pembuatannya itu bisa dilakukan di rumah sendiri atau bisa dilakukan sendiri. Lalu yang ketiga yaitu harga bahan baku yang mahal, mempunyai nilai 2 karena harga bahan baku di tempat ini di area UNES itu belum terlalu mahal untuk bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan piscok dan keju aroma. Dengan jumlah skor trade
sebanyak 8. Next. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi dapat disimpulkan dalam praktik penjualan kewirausahaan kali ini, produk yang dipilih adalah pisang coklat dan keju aroma. Terdapat beberapa aspek yang dipertimbangkan dalam pemilihan produk tersebut, seperti aspek dari minat konsumen terhadap produk. Setelah dilakukan PO selama 2 hari, didapatkan total 33 porsi pesanan, di mana terdapat piscok 19 porsi dan keju aroma 14 porsi. Nah, dari penjualan tersebut didapatkan keuntungan sebesar 74.500. Setelah dilakukan kegiatan ini, selain diperoleh ilmu pengetahuan, diperoleh juga pengalaman yang bermanfaat bagi mahasiswa. Tidak hanya mengetahui tentang teori dalam berwirausaha, tetapi mahasiswa juga dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan. Nah, untuk sarannya, terdapat beberapa saran. Yang pertama adalah mempertimbangkan pemilihan dari produk yang akan dijual dengan mempertimbangkan beberapa aspek lagi. Lalu menyiapkan rencana-rencana yang lebih matang dan siap untuk menghadapi risiko berwirausaha bersama-sama. Jadi memang terdapat beberapa bisnis plan dan laporan penjualan yang berbeda dikarenakan kondisi lapangan yang ternyata berbeda dari apa yang direncanakan. Yang ketiga adalah diharapkan mampu memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik antar anggota maupun dengan konsumen. Next. Baik, sekian, terima kasih. Sekian atas presentasinya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.